Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arek Malang 87. Masih mengulas berita tentang Arema FC. Cuaca terik di sekitar Stadion Kanjuruhan pada hari Kamis 8 Mei 2025 siang waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 14.30 tampak beberapa berlalu lalang. Pada hari itu ada pertandingan Arema FC melawan Arema All Stars. Ini bukan pertandingan biasa, ada beberapa sudut pandang untuk memaknai laga ini. Salah satunya adalah pertandingan pertama Arema FC yang dimainkan di Stadion Kanjuruhan setelah Oktober 2002 atau tragedi Kanjuruhan. Meskipun bukan event resmi, laga ini akan tercatat dalam sejarah sebagai laga pertama Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Ini adalah kali pertama Johan Alfarisi dan kolega melangkah ke Stadion Kanjuruhan usai tragedi. Jika dibandingkan 3 tahun lalu, ada banyak hal yang berubah di Stadion Kanjuruhan maupun soal penyelenggaraan pertandingan. Stadion Kanjuruhan sudah bersolek. Begitu juga dengan tata cara penyelenggaraan pertandingan. Dulu penonton bisa langsung memarkir kendaraan di area sekitar stadion. Hal itu memungkinkan terjadinya penumpukan orang di dekat stadion. Namun situasinya kini sama sekali berbeda. Tidak semua kendaraan bisa masuk ke area stadion. Ada 3 titik pemeriksaan sebelum para penonton bisa masuk ke stadion. Titik pertama ada di gerbang masuk. Di sini penonton tak bisa membawa kendaraan. Harus jalan kaki. Yang kedua, pemeriksaan tiket di lingkar dalam. Ketiga, pemeriksaan dan pengarahan dari petugas di depan gerbang, tepat sebelum para penonton masuk ke area dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan. Namun di tengah hiruk dan pikuk suasana penyelenggaraan pertandingan, ada satu bagian dari sudut Stadion Kanjuruhan yang tetap sunyi. Area itu seolah berdiri sendiri di tengah wajah Stadion Kanjuruhan yang baru. Area itu adalah Gate 13, salah satu titik pusat dari tragedi Kanjuruhan. Sekitar 30 menit sebelum laga Arema FC lawan Arema All Stars, kami menyempatkan diri untuk menengok Gate 13. Lokasinya ada di sisi kiri dari gerbang utama Stadion Kanjuruhan. Tidak jauh, hanya beberapa ratus meter. Meskipun tidak terlihat adanya aktivitas penonton, ada 8 orang yang menjaga Gate 13. 2 orang dari petugas keamanan dan 6 orang dari kepolisian. Mereka berjaga di depan pintu masuk area Gate 13. Kami dapat kesempatan masuk ke dalam lokasinya yang dulunya jadi salah satu titik pusat tragedi Kanjuruhan itu. Sekitar 5 menit berada di dalam, situasinya sunyi, tidak ada aktivitas apapun di sana. Warna putih mendominasi sekitar area G13, di bagian tiang ada ukiran yang jadi gambaran situasi pada malam 30 Oktober 2022 lalu. Selain itu, ada nama-nama yang dipahat dan ditempelkan di beberapa bagian tiang. Area utama Gate 13 dibiarkan tetap utuh seperti kondisi awalnya. Hanya diberi kaca sebagai pembatas. Pintu gerbang dengan warna biru berhiaskan tempelan kertas usut tuntas dan rangkaian bunga berdiri dalam sunyi. Begitu juga dengan bekas tembok yang berlubang. Jika melihat bagian dalam dari tembok itu, ada satu pemandangan yang sunyi. Tangga yang kokoh yang terlihat lusuh, ruang-ruang kosong yang hampa, tentu saja kenangan yang mungkin tidak akan terlupakan bagi para korban dan keluarganya. Laga Arema FC melawan Arema All Star mengusung tajuk Ngalup Penuh Cinta. Ngalup adalah bahasa Malangan, artinya pulang. Ya, momen ini bisa ada pertanda bahwa Singoedan ingin pulang ke tempat yang dulu jadi rumahnya, yaitu Stadion Kanjuruhan. Kapten Arema FC Johan Alfarisi ikut bermain pada laga tersebut. Bagi sang bek kiri, ini adalah kali pertama dia bermain di Stadion Kanjuruhan setelah hampir 3 tahun.
Namun bagi Johan Farisi, laga ini bukanlah sebuah perayaan. Saya mewakili teman-teman, kami selalu berdoa untuk seluruh korban Aremania dan Aremanita yang menjadi korban. Semoga ke depan semua berjalan lancar, kata pemain 34 tahun tersebut. Hari itu, pihak Arema FC menjual 2.000 tiket terdiri dari 1.500 tiket kategori ekonomi dan 500 tiket kategori VIP. Namun dilihat dari pandangan mata, tidak semua tiket terjual. Banyak area tribun yang kosong. Bagi Aremania yang datang ke laga tersebut, ini lebih dari sekedar untuk menyaksikan sepak bola. Nuansa tragedi masih terasa walau Stadion Kanjuruhan kini sudah baru. Rasa trauma akan malam naas tersebut tidak akan bisa dilupakan begitu saja. Kita masih dapat suasana tragedi itu, masih terasa sekali. Memang susah untuk bisa menghilangkan trauma itu. Tapi kita doakan saja untuk mereka yang jadi korban agar dapat tempat terbaik, kata Aremanita yang hadir di laga tersebut. Cerita pilu datang dari Bandol Ziban. Pada malam tragedi meletus, dia berada di Stadion Kanjuruhan. Dia ikut mengangkat mayat korban dan berupaya semaksimal mungkin memberi bantuan. Dia juga datang pada hari pertandingan Arema FC lawan Arema All Star. Lelaki yang berasal dari wajah itu tidak sedang merayakan pertandingan. Dia juga tidak sedang merayakan momen kepulangan Arema FC ke Stadion Kanjuruhan. Dia datang ke stadion dengan setengah jiwa dan kegembiraan saat menonton sepak bola yang sudah sirna. Saya sudah dari kecil menyaksikan Arema di stadion, jadi memang dasarnya suka sepak bola. Tapi yang memang tidak bisa seperti dulu, istilahnya sudah tidak ada perayaan. Kita kalau datang ke sini juga terus mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan, katanya. Demikian berita yang dapat Mimin sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar apapun yang kalian ketahui. Nanti akan Mimin bahas di kesempatan berikutnya. Dan terima kasih untuk yang mendukung channel ini untuk maju dan berkembang untuk memberikan informasi yang terbaik mengenai perkembangan Arema FC di kancah sepak bola Liga 1, Liga teratas di Indonesia. See you next time on the next video.